Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajaran PPKN ya. Kali ini adalah kelas 11. Oke, terima kasih. Hari ini tentunya semua adalah baik-baik saja ya. Alhamdulillah yang menyaksikan hari ini adalah semua dalam kondisi yang baik. Baik, para Manu kali ini akan membahas pembelajaran hari ini yaitu masih tetap seperti kemarin tentang sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Kali ini subtopiknya adalah membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Jadi topiknya adalah membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Tentunya demokrasi di Indonesia itu berbeda dengan demokrasi di negara-negara lain. Makanya pembelajaran ini kita khususkan kepada demokrasi yang ada di Indonesia. Biar nanti jelas ya bagaimana demokrasi di Indonesia. Untuk kali ini pembelajaran tentang kehidupan yang demokratis di Indonesia memiliki tujuan. Yang pertama adalah menganalisis periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Ini yang pertama. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada berbagai kurun waktu. Jadi nanti kita akan melihat tentang pembangunan kehidupan yang demokratis di Indonesia dengan pelajaran seperti itu. Nah, gambar ini menunjukkan gambar yang dimana sekarang perkembangan demokrasi sangat bebas. Ya. Ini adalah tentang orang-orang demo. Demo itu adalah bagian daripada demokrasi. Baik, yang pertama adalah pentingnya kehidupan demokratis di Indonesia. Yang pertama. Tentang pentingnya demokrasi di Indonesia, demokrasi Pancasila itu merupakan paham demokrasi yang berpedoman pada azas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, dan yang bersama-sama menjiwai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi demokrasi di Indonesia ini berpedoman kepada perwujudan sila yang keempat. Sila yang keempat. Jadi merupakan cita-cita kefilsafatan dari demokrasi Pancasila. Jadi mewujudkan sistem demokrasi memang suatu yang tidak mudah. Tapi diperlukan usaha dari semua pihak, terutama pemerintah dan masyarakat. Ini perannya sangat penting. Jadi demokrasi itu yang sangat berperan, itu yang pertama adalah pemerintah, yang kedua adalah masyarakat. Baik, saya lanjutkan yang kedua, yaitu tentang perilaku yang mendukung tegaknya demokrasi di Indonesia. Jadi perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokratis. Itu apa saja ya? Yaitu yang pertama adalah menjunjung tinggi persamaan. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Lalu membudayakan sikap bijak dan adil. Membiasakan musyawarah dan mufakat dalam mengambil sebuah keputusan. Dan mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional.
Ini tentang perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokratis. Tentu saja dengan dibarengi niat untuk memahami nilai-nilai demokrasi dan mempraktekkannya secara terus-menerus, serta membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi semua harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya apa? Perilaku demokrasi yang perlu dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan baik. Jadi yang pertama tentang menjunjung tinggi persamaan. Ya. Itu bagaimana contohnya? Jadi dalam demokrasi Pancasila itu diajarkan bahwa setiap manusia itu memiliki persamaan, harkat dan derajat dari sumber yang sama. Sumbernya dari mana? Yaitu dari Tuhan yang Maha Esa. Yang B, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi dalam kehidupan bermasyarakat itu ada batas-batas yang harus dihormati bersama-sama, berupa hak-hak yang dimiliki orang lain sebagai batasan norma yang berlaku dan dipatuhi. Maka dalam upaya mewujudkan tatanan kehidupan sehari-hari yang bertanggung jawab terhadap Tuhan, terhadap diri sendiri, dan orang lain. Jadi harus ada itu keseimbangan, yaitu antara hak dan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Lalu yang ketiga, yaitu membudayakan sikap bijak dan adil. Kita itu dapat menjalankan salah satu perbuatan mulia dalam kehidupan sehari-hari, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Perbuatan itu adalah mampu bersikap bijak dan adil. Lalu yang keempat, yaitu membiasakan musyawarah dan mufakat dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi melakukan pengambilan keputusan melalui musyawarah dan mufakat merupakan salah satu nilai dasar budaya bangsa Indonesia. Jadi nilai ini sejak lama sebetulnya telah dipraktekkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, dalam musyawarah dan mufakat. Jadi terkandung makna bahwa pada setiap kesempatan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan diperlukan sebuah kesadaran bahwa setiap suatu keputusan ditetapkan selalu didahului dengan dialog dan musyawarah. Lalu yang kelima, mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional. Jadi sikap lebih mengutamakan kepentingan orang umum daripada kepentingan pribadi. Itu sangat penting ya, untuk ditumbuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Agar kesadaran setiap warga negara untuk mengutamakan persatuan dan kesatuan merupakan wujud rasa cinta dan bangga terhadap bangsa dan negara. Jadi ini yang sebuah perilaku yang bisa mendukung tegaknya nilai-nilai etis. Di sini kalau anak-anakku semua menyaksikan gambar, ini adalah saya ambil dari foto pemilihan presiden yang kemarin. Di situ nampak Pak Jokowi bersama Bapak Ma'ruf Amin ya, ketika kampanye. Makanya di situ ada gambar 01 itu. Kali ini kita bahas tentang sikap demokrasi yang dapat kita kembangkan di lingkungan terdekat kita. Ini prakteknya.
Yang pertama di lingkungan keluarga. Jadi lingkungan keluarga itu ini saya konkretkan saja ya. Jadi dalam kehidupan keluarga, budaya demokrasi juga memegang peranan yang penting. Jadi setiap anggota keluarga itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Jadi hak dan kewajiban itu hendaknya dihormati oleh setiap anggota keluarga. Baik, ini saya beri gambaran tentang tindakan demokrasi di lingkungan keluarga. Ini saya beri contoh. Yang pertama, berlaku adil terhadap seluruh anggota keluarga. Jadi adil ini bukan berarti adil itu harus sama, enggak ya. Misalkan adil, uang saku, ya, uang saku. Misalkan kamu punya adik kelas 1 SD, kamu SMA dikasih uang saku sama-sama 10.000. Adikmu yang SMP yang SD dikasih 10.000, yang kamu juga 10.000. Apakah itu adil? Tentu tidak. Adil itu bukan gitu ya. Jadi adil itu tidak harus sama karena kebutuhan tidak sama. Saya lanjutkan yang kedua. Contohnya, yaitu setiap anggota keluarga bebas mengeluarkan pendapat. Artinya, semua diberi kesempatan ketika ada permasalahan, ada musyawarah keluarga. Baik anak, bapak, itu saling memberikan kesempatan untuk berbicara. Lalu mengatasi masalah keluarga dengan musyawarah. Ini pemegang perannya adalah bapak. Jadi seorang bapak itu harus seringkali mengajak ibu beserta anak-anak untuk bermusyawarah, memecahkan masalah keluarga. Lalu mendahulukan kepentingan bersama. Saling menghargai pendapat orang lain. Sorry, ini pemilihan ketua kelas itu bukan masuk dalam kategori keluarga. Lalu yang kedua adalah di lingkungan masyarakat. Jadi dalam kehidupan bermasyarakat itu sangat diperlukan kerjasama untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Jadi untuk itu sikap saling menghormati sangat diperlukan jika setiap orang hanya menonjolkan kepentingan dan urusan pribadinya. Nah, contoh di lingkungan masyarakat ini perbuatan demokratis. Yang pertama musyawarah RT RW, adanya musyawarah ya. Yang kedua musyawarah dalam mengadakan kerja bakti. Yang ketiga pemilihan ketua RT, pemilihan ketua RW, lalu saling menghargai antar tetangga, menjaga kerukunan, lalu musyawarah sebelum melakukan sebuah kegiatan, lalu membantu tetangga yang sedang membutuhkan bantuan, gotong royong, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali. Saya lanjutkan tentang perilaku di lingkungan sekolah. Jadi penerapan demokrasi di lingkungan hendaknya mengutamakan sebuah musyawarah ya, dalam menyelesaikan sebuah persoalan bersama. Jadi penerapan budaya demokrasi di lingkungan sekolah ini dapat diwujudkan dengan menerima perbedaan dan menghargai pendapat orang lain. Ini contohnya menghormati pendapat teman ketika diskusi. Lalu laki-laki dan perempuan memperoleh hak yang sama dalam pendidikan. Tidak melakukan sebuah
tindakan curang ketika ujian, melakukan diskusi pemilihan ketua kelas, lalu seluruh siswa berhak mengikuti sebuah pelajaran. Setiap guru bersifat adil terhadap siswanya dan tidak membeda-bedakan teman sekolah. Ini di lingkungan sekolah. Itulah pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita bahas banyak sekali manfaat-manfaatnya, dan semoga kalian tetap diberi sebuah kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.